Selamat pagi pemirsa, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam liputan Setia TV Amuntai pada hari ini. Bersama saya, Stella Angelika Putri, yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual seputar Setia Amuntai. Pemirsa, pada hari ini, Sabtu 14 September 2024, di Aula Setia Amuntai, diselenggarakan acara seminar nasional dengan tema Dinamika Administrasi Kontemporer, sebuah peluang dan tantangan pembangunan daerah penyangga IKN. Pelantikan kepengurusan DPD IAPA Kalsel dan seminar nasional yang dilaksanakan di Aula Setia Amuntai bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek administrasi modern yang relevan dengan pembangunan daerah penyangga ibu kota negara IKN. Para ahli dan praktisi akan berbagi wawasan tentang bagaimana dinamika administrasi kontemporer dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan efektif di daerah-daerah tersebut. Melalui diskusi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif dan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Hari ini kami kedatangan Bapak Reno Aprian, MAP, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Hari ini kita akan bertanya sedikit mengenai acara pengukuhan DPD IAP Kalsel. Apakah Bapak bisa memberikan sedikit pandangan terkait acara seminar nasional hari ini? Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipercaya sebagai tuan rumah dalam rangka pelantikan DPD IAPA Kalsel yang berisikan beberapa kampus di Kalimantan Selatan yang terdiri dari Setia Amuntai, Setia Tabalong, Setia Bina Benua Banjarmasin, Unlam Banjarmasin, Uniska Banjarmasin, dan OT, Universitas Terbuka. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kegiatan pelantikan ataupun pengukuhan sekaligus kegiatan seminar nasional. Tentunya ini membanggakan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai untuk terus melakukan kegiatan kolaborasi bersama dengan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan. Lalu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan hari ini? Oke, terlibat dalam kegiatan ini dari berbagai komponen, dari berbagai perguruan tinggi juga. Dari kita lihat bahwa ada kegiatan via Zoom juga dari IAPA Pusat yang sekaligus melakukan pelantikan, sekaligus mengisi narasumber sebagai narasumber seminar nasional. Selain itu juga kita menggandeng kepada pemerintah daerah untuk memberikan narasumber ataupun materi-materi terkait masalah bagaimana kesiapan Hulu Sungai Utara menghadapi ibu kota negara kita yang kita sebut dengan IKN. Nah, tentunya dari pandangan kita, dari pemerintah daerah dan dunia pendidikan itu harus berkolaborasi agar Kabupaten Hulu Sungai Utara itu bisa siap untuk berkegiatan bagaimana sesuai dengan fondasi kita, yaitu Hulu Sungai Utara. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, Pak Adi Lesmana SSMSI, bahwa Hulu Sungai Utara adalah salah satu penyandang pokok berkaitan dengan IKN ini. Oke, baik Bapak. Terus kapan kegiatan acara ini biasanya rutin dilaksanakan? Oke, kegiatan IAPA sebenarnya selalu terkoordinasi dari IAPA Pusat sampai pada daerah masing-masing, karena kita setiap daerah itu memiliki kepengurusan Ikatan Public Administration. Nah, hari ini kita mengadakannya di Setia Amuntai. Kemarin sudah dilakukan pemilihan ketua IAPA, dan selanjutnya hari ini adalah pelantikan di Aula Setia Amuntai ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Haji Adi Lesmana, SSOS MS
MSI sebagai Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai kegiatan DPD IAP Kalsel? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan seminar nasional, kemudian sekaligus pengukuhan IAPA Kalsel. Selama ini memang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan IAPA masih belum maksimal. Sebenarnya harusnya kedepannya mungkin harus dimaksimalkan karena kita mencoba pendekatan antara teoritis dengan praktis ilmu pemerintahan ini di kedepannya itu semakin erat. Jadi kita bekerja didukung oleh teoritis atau landasan ilmiah dan juga sebaliknya teoritis juga akan belajar banyak dari sisi praktis pelaksanaan administrasi publik di pemerintahan. Oke. Lalu kapan kegiatan IAPA Kalsel ini rutin dilaksanakan? Kita berharap itu nanti harapannya bisa disusun lebih jelas lagi IAPA ini Kalsel Hulu Sungai Utara atau apa dulu nanti mungkin ada pertemuan lebih lanjut antara pimpinan daerah dengan pengurus IAPA, minimal perkenalan lah. Saya tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Sekretaris Hulu Sungai Utara? Lebih kurang 1 tahun lebih lah. Kurang lebih 1 tahun. Mulai 3 April 2023. Tinggi. Lalu bagaimana kesiapan Sekda Hulu Sungai Utara untuk menghadapi ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur? Jadi di daerah kita Hulu Sungai Utara ini kan banyak potensi lahan dan pangan yang cukup besar. Kita lahan lebak, lahan pertanian yang sangat luas itu masih belum dioptimalkan secara maksimal. Dan kita selama ini sudah surplus sebenarnya pertanian kita dan peternakan kita. Jadi untuk konsumsi masyarakat kita sudah lebih. Nanti ke depannya IKN berdiri pasti masalah IKN itu kan semakin besar, sangat banyak penduduknya nanti. Mereka kan butuh makan, butuh pangan. Dan daerah-daerah penyangga harus siap. Ini Hulu Sungai Utara nanti kita siapkan sebagai penyangga pangan untuk IKN itu. Baik sisi pertaniannya, padi misalnya, beras, ada beras organik juga untuk di daerah IKN. Kemudian peternakannya juga sekarang ini sudah mulai banyak kan telur kita diarahkan ke daerah IKN. Juga sektor perikanan kita. Memang sektor perikanan ini masih lebih banyak adalah perikanan tangkap. Jadi bukan budidaya, tapi kita berharap nanti seiring perkembangan waktu ini budidaya juga terus meningkat. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih dari tim Setia TV Amuntai. Oke, baik. Selamat siang Bapak Dr. Taufik Arbain MSI, Ketua IAPA Kalsel. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak sebagai Ketua IAPA Kalsel tentang kegiatan seminar nasional hari ini? Ya, pertama saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang luar biasa bahwa kegiatan yang difasilitasi dan dituan rumahi oleh Setia Amuntai ini luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Pertama, dukungan fasilitas dan kegiatan ini sangat bagus, termasuk juga kehadiran pemerintah daerah, sehingga kegiatan ini memiliki makna yang besar. Di samping rupanya IAPA kita adalah kelembagaan yang pertama, kelembagaan akademik yang pertama untuk menikmati bahasa Banjarnya merasai berhulu gedung ini untuk pelaksanaan akademik. Nah, yang kedua, kita sangat menyambut baik kolaboratif ini, setidaknya
tujuan IAPA mengadakan kegiatan di Setia Amuntai adalah untuk menegaskan bahwa kolaboratif itu penting. Apalagi misalkan daerah Hulu Sungai Utara ini termasuk bagian yang terdekat dengan EKN. Maka dari itu besok hari penting kita untuk saling memanggungkan, penting kita untuk bekerja sama terkait aspek-aspek akademik. Persoalan IKN ini di daerah tidak sekedar persoalan yang ditangani oleh pemerintah, tapi perguruan tinggi penting juga melakukan. Makanya kegiatan pelantikan IAPA termasuk seminar nasional terkait IKN sangat tepat dan pas dilaksanakan di Setia Amuntai ini. Kita IAPA setelah pelantikan ini akan segera untuk membuat program kerja ya yang berhubungan dengan fungsi dan tugas IAPA sebagai lembaga akademik. Barangkali yang dalam waktu terdekat ini kita akan mengadakan kegiatan seminar atau diskusi terkait dengan pilkada, khususnya terkait soal visi misi para calon bupati, wali kota, dan calon gubernur. IAPA ingin mengawal visi misi yang benar dan tepat dalam konteks pembangunan daerah itu yang bagaimana. Nah, saya kira disitulah nanti fungsi IAPA bisa mendorong atau menjembatani dari segi keilmuan kepada pemerintah daerah. Nah, lalu biasanya kapan dilaksanakan rutin acara IAPA Kalsel ini? Oke. Kegiatan itu nanti akan kami diskusikan mungkin sebulan sekali atau bisa saja insidentil. Kegiatan itu kan bisa dilaksanakan dengan cara offline ataupun hybrid, bisa Zoom ya, online maupun offline, sehingga orang dimanapun bisa mendengarkan masukan, saran dan pemikiran-pemikiran kita terkait soal pembangunan daerah. Lalu bisakah Bapak menceritakan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai ketua IAPA Kalsel? Iya. Ini adalah periode yang kedua saya menjabat di IAPA Kalsel. Selama di IAPA Kalsel kita pertama bisa menerbitkan buku sebanyak 2 buku. Di dalam buku itu adalah kumpulan-kumpulan tulisan. Yang kedua, kita bisa mendorong kawan-kawan untuk menulis jurnal dan terlibat di dalam konferensi maupun seminar internasional di IAPA maupun di tempat lain. Yang ketiga, kita mengadakan diskusi-diskusi aktual yang ada di daerah, misalkan diskusi tentang COVID, diskusi tentang pembangunan daerah, diskusi tentang administrasi publik. Nah, itu telah kita lakukan sampai kita termasuk salah satu mendapatkan penghargaan the best kelembagaan kalau tidak salah, bahwa IAPA Kalsel termasuk di IAPA yang aktif mengadakan kegiatan waktu COVID, karena kami mengundang berbagai narasumber yang kami danai sendiri sehingga bisa berjalan kegiatan dengan baik dan mendapatkan penghargaan dari IAPA Pusat seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Demikian berita terkait pengukuhan DPD IAPA Kalsel periode 2024-2027 sekaligus seminar nasional dengan tema Dinamika Administrasi Publik Kontemporer, sebuah peluang dan tantangan pembangunan pada daerah penyangga IKN. Saya sampaikan. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan berita liputan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube dan Instagram Setia Amuntai untuk update terbaru serta acara menarik lainnya. Saya Stella Angelika Putri beserta segenap kru Setia TV Amuntai pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.